Hadirin yang terhormat, kita sambut moderator kita, Anita Safrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi dan selamat datang di debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kolaka untuk periode 2014-2019. Dan pemirsa di rumah dan hadirin juga yang ada di sini bahwa ini adalah kesempatan Anda untuk mengetahui bagaimana kapabilitas dan kemampuan pada masing-masing kandidat, tidak hanya pada saat mereka menyampaikan visi dan misi. Kita juga akan melihat bagaimana kemampuan mereka pada saat memberikan jawaban dan memberikan solusi terhadap masalah atau isu yang masih ada di Kabupaten Kolaka tentunya. Dan saya akan langsung memberikan kesempatan ini kepada nomor urut 1. Ini mana ini? Nomor urut 1 silakan angkat tangan. Ya, saya persilakan waktu Anda. Ingat agar bisa berbagi dengan yang lain, waktu kalian untuk memberikan yel itu hanya 2,5. Maksud saya hanya 30 detik, 2,5 menit kelamaan ya. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. SMS nomor 1. Nomor 2. Baik, terima kasih. Dan tentunya tidak mau kalah juga dari simpatisan ya, waktunya juga masih ada. Dan sekarang juga saya berikan kesempatan kepada pendukung nomor urut 2, silakan. Waktunya sama, saya hanya beri waktu 30 detik. Baik, terima kasih. Terima kasih dan selanjutnya tentu untuk pendukung nomor urut 3, silakan siap-siap. Waktunya saya kasih sama tentunya seperti yang lain 30 detik mulai dari sekarang. Baik, terima kasih dengan slogan nomor 3, oke. Beri tepuk tangan, ini sepi sekali ya, beri tepuk tangan pada masing-masing. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan pada nomor urut 4, pendukungnya sudah tidak sabar lagi ya. Saya mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Ini semuanya tepat waktu ya, 30 detik memang tidak perlu panjang-panjang. Yang penting support dan semangatnya. Dan yang paling penting doa. Dan untuk yang terakhir ini saya persilakan untuk nomor urut 5. Untuk memberikan yel-yel kepada calon bupati dan wakil bupatinya. Baik, ini lebih singkat lagi ya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk para pendukung yang saya senang sekali hari ini terasa tertib dan aman ya. Silakan, nomor urut 1, Bapak Haji Ahmad Safei SHMH dengan pasangan Muhammad Jayadi SE. Semboyan SMS Berjaya diusung oleh partai politik yaitu PBB, Golkar, PNBKI, PKB, PDIP, PBR, PDK, Gerindra, dan PPLN. Dan selanjutnya nomor urut 2 kami persilakan kepada Bapak Haji Najamuddin Haruna SE dengan pasangan Bapak Rusman SPD dengan semboyan Beriman. Pasangan ini diusung oleh Partai PKS dan P3. Baik, selanjutnya pasangan nomor urut 3 kami persilakan kepada Bapak Dr. HM Farhad Abbas SHMH dengan pasangan DRS Sabarudin Labamba MSI dengan semboyan Farhad SBL dari jalur independen.
untuk nomor urut 4. Inilah Bapak Harun Rahim BES Sos MM dengan pasangan Haji Rustam Petai Nyala SH dengan semboyan Harus, diusung oleh Partai Demokrat, PPNUI, Partai Pelopor, PPDI, PPPI, dan PKPB. Selanjutnya dengan pasangan nomor urut 5, Bapak Dr. Haji Amin Sahaka SPD MS dengan pasangan Haji Parmin Dasir SE dengan semboyan Aspirasi, diusung oleh Partai PAN, PKPI, PK, PPD, PNI Marxisme, PDP, PDS, dan PKNU. Baik, inilah calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode 2014-2019. Sekali lagi silakan beri tepuk tangan kepada 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ini. Dan langsung saja kita mulai dengan penyampaian visi dan misi. Ini kalian para calon bupati dan wakil bupati diberikan kesempatan selama 2 menit untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Saya akan mulai dengan kandidat nomor 1. Jika waktu Anda hanya 2 menit. Saya mulai dengan kandidat nomor 1, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para panelis, Bapak-bapak, Ibu sekalian, peserta dan hadirin debat kandidat calon Bupati Kolaka 2014-2019. Berdasarkan data statistik Kabupaten Kolaka bahwa masih 58% lebih penduduk Kabupaten Kolaka itu bergerak di sektor pertanian. Kemudian walaupun sebenarnya sesungguhnya setelah pemekaran Kabupaten Kolaka Timur, memang yang tersisa di Kabupaten Kolaka ini sudah bergerak ke arah sektor jasa dan perdagangan. Nah, olehnya itu ada 2 hal yang perlu kita capai kalau kita melihat kondisi ini. Yang pertama adalah kita membuka peluang kerja, kemudian yang kedua adalah membuka investasi agar sehingga pertumbuhan di Kabupaten Kolaka ini semakin meningkat. Walaupun pada sesungguhnya bahwa tren peningkatan pertumbuhan di Kabupaten Kolaka ini sudah meningkat dari tahun ke tahun. Kita melihat antara tahun 2012 ada 12%, 13, 14. Jadi untuk visi misi kita ini ya mewujudkan Kolaka yang religius, adil, sejahtera, dan berdaya saing. Religius adalah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, di mana masyarakat mengamalkan nilai-nilai agama yang dapat mewarnai seluruh aktivitas kehidupan. Adil adalah kondisi di mana identitas kualitas kehidupan baik pembangunan, politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya ditempatkan secara profesional dan ukuran yang pas dan seimbang. Yang ketiga, sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pembangunan jalan, dan infrastruktur lainnya. Dengan visi majukan seni budaya bangsa, mengabdi sampai desa, dan anti korupsi, saya Farhad Abbas, jika terpilih menjadi Bupati Kolaka, dalam bidang pendidikan, sarjana gratis, dan pendidikan tidak hanya pintar, tapi harus pintar secara moral dan akhlak, anti korupsi, artinya Kolaka ini harus dibebaskan dari penguasa-penguasa yang korupsi. Jujur, tegas, dan adil, bahwa jabatan itu bukan hanya milik kelompok atau orang-orang tertentu dengan mencari kekuasaan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan rakyat Kolaka. Itu visi mewujudkan sejahtera, mandiri, dan daya saing. Adapun implementasi tentang sejahtera, maksud mengandung mana bahwa sejahtera, aman, sentosa, makmur berdasarkan dengan potensi daerah yang dimiliki. Oleh karena itu, visi daripada aspirasi adalah terwujudnya aspirasi rakyat Kolaka untuk kesejahteraan yang berkeadilan. Inti daripada visi misi kami ini adalah bagaimana pemerintah atau
jika kami diberikan amanah atau kepercayaan sebagai pemimpin di daerah Kabupaten Kolaka 5 tahun ke depan, yang kami akan utamakan adalah bagaimana kita memberdayakan sumber daya alam yang ada di bumi Mekongga ini, yang kita ketahui sangat banyak, apakah itu potensi pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Ini semuanya menjadi objek yang menjadi fokus kami, karena untuk mensejahterakan masyarakat harus kita memberikan kesempatan atau peluang atau memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga mereka nanti bisa diberdayakan dan mereka bisa menikmati atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Kolaka. Silakan beri tepuk tangan untuk memberikan semangat lagi kepada 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka ini. Ya, dan kita akan masuk kepada sesi suara rakyat. Kita mulai, itu pertanyaan dari nomor 2. Bagaimana sikap pemerintah ke depannya jika Kolaka sudah mulai menjalani efek dari masuknya pengusaha dan orang-orang dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk berkiprah dan menjual jasa mereka di Kolaka? Mengingat tahun 2015 nanti Indonesia sudah menjalani program AEC atau ASEAN Economic Community. Ya, silakan Bapak, ternyata jawabannya hanya 1 menit direvisi ya Pak. Silakan, waktu Anda mulai dari sekarang. Jadi bagaimana caranya mengantisipasi masuknya pengusaha dari luar, apalagi menghadapi pasar bebas. Jadi satu-satunya dalam visi misi yang mungkin calon bupati ada, yaitu kami mewujudkan Kolaka yang religius, adil sejahtera, dan berdaya saing. Ya, nomor 3 ya. Nomor 3 ya, sesuai dengan nomor kandidat Anda. Oke, nomor 3 ini pertanyaannya. Kalau dari segi pendidikan, Kolaka belum terlihat terobosan membanggakan, baik untuk peningkatan kapasitas mutu pendidikan maupun sarana dan prasarana. Karena sebagian saudara-saudara kita yang ingin berpendidikan tidak memiliki biaya yang cukup. Apa sikap seorang pemimpin daerah kalau sudah seperti ini? Nah, di sini fokus daripada calon nomor 3, bagaimana kita memikirkan sehingga dapat menghasilkan sarjana-sarjana atau anak-anak muda potensi yang ke depan bukan hanya buat Kolaka tapi buat Indonesia. Oleh karena itu fokus kami bagaimana pendapatan APBD nanti maupun dari dan intinya adalah bagaimana itu adalah sarjana gratis yang dimana untuk kepentingan rakyat Kolaka dan Indonesia. Amin. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk pasangan kandidat nomor 4. Silakan Anda pilih nomornya, Pak. Kira-kira apa rencana pemimpin Kolaka ke depan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kolaka? Untuk peningkatan kesehatan ke depan, bahwa khusus masyarakat yang kurang mampu, kita akan tetap memberikan gratis pengobatan secara cuma-cuma atau gratis. Dan juga ke depan kita akan melihat kembali, meninjau tentang kondisi rumah sakit yang ada saat sekarang ini. Sekarang yaitu pertanyaan nomor 5. Berikut pertanyaan dari masyarakat Kolaka. Kira-kira strategi dan rencana seperti apa yang akan diciptakan pemimpin Kolaka ke depan terkait masalah infrastruktur di Kolaka yang masih belum maksimal? Yang pertama memang kami akan melaksanakan perbaikan infrastruktur pedesaan, karena memang masyarakat Kabupaten Kolaka banyak yang berdiam di pedesaan. Memang di pedesaan ini sangat perlu kita perhatikan, karena di pedesaan lain ini sumber-sumber perekonomian dan penghidupan masyarakat. Ini tinggal pertanyaan nomor 1, berikut pertanyaan dari masyarakat Kolaka. 1. Kolaka memiliki kekayaan alam yang luar biasa, salah satunya pertambangan. Bagaimana sikap pemimpin ke depan melihat fenomena ini? Baik Bapak, silakan. Saya kira memang pengelolaan sumber daya alam itu ada 2 hal. Kalau kita mengelola dengan baik, insya Allah akan mendatangkan kesejahteraan. Tapi kalau kita salah juga mengelolanya, insya Allah akan mendatangkan malapetaka. Selanjutnya ditambahkan oleh. Terima kasih. Saya kira dengan pengalaman saya selama ini bekerja kurang lebih 20 tahun di salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di dunia, saya pikir memang pertambangan akan menjadi idola ke depan, tapi yang perlu kita perbaiki adalah regulasinya dulu. Karena harusnya pertambangan itu memberikan kesejahteraan, bukan malah memberikan
kesengsaraan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dan ini saya juga meminta kepada para pendukung ataupun simpatisan yang ada di sini, mohon tenang pada saat kandidat menyampaikan pendapat, jawaban ataupun visi dan misi agar bisa didengarkan dengan seksama. Dan Anda juga bisa mengingat siapapun yang terpilih dari 5 pasangan ini, janji-janji apa yang telah mereka sampaikan dan siap untuk Anda tagih. Betul begitu Bapak-bapak? Siap ya? Oke, dan selanjutnya ini untuk sesi uji program. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Dr. Kabul Budiman, waktunya 2 menit untuk memberikan pertanyaan. Dan jawaban ini akan dimulai dijawab oleh pasangan kandidat nomor 3. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada program nomor 3, Bapak ada program yaitu sejengkal tanah untuk budidaya. Luas penggunaan tanah di Kabupaten Kolaka itu 691.838 hektar. Sedangkan luas daratan yang ada 3.283,64 km persegi. Berarti sekitar 21,0% lahan yang digunakan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana mekanisme program sejengkal tanah ini bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kolaka? Terima kasih. Dengan prosentase yang masih sangat tinggi, tentunya tugas kita ke depan adalah bagaimana untuk memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat petani kita, sehingga mereka dalam ketidakberdayaan mereka dari sisi permodalan, kemudian dari sisi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga dari sisi skill yang mereka miliki. Di satu sisi sungguh mereka punya potensi besar, yaitu karena mereka memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Adalah bergerak di bidang sektor pertanian. Masyarakat kita adalah masyarakat yang ulet dan tangguh untuk mengolah pertanian. Tetapi permasalahan pokok yang dihadapi adalah yang pertama adalah irigasi, pupuk dan bibit unggul, modal kerja dan pasar. Apabila jadi ke depan, kalau nomor 4 diberikan kesempatan memimpin daerah Kabupaten Kolaka, karena permasalahan sektor pertanian masyarakat sekarang ini kita sudah ketahui bahwa soal pasar. Oleh karena itu ke depan kita akan, setelah kita mengetahui komoditi yang sudah ada pasarnya, kita akan mencarikan investor. Menyangkut masalah marketing, persoalannya namun pun yang namanya lahan begitu banyak, tapi masyarakat itu perlu diberikan pembinaan tentang masalah persoalan hak kepemilikan atau legalitas formal yang dimiliki. Ini disebabkan karena sebagian besar penduduk di Kabupaten Kolaka adalah petani, nelayan. Oleh karena itu bagi kami aspirasi yang menjadi prioritas pemanfaatan program tentang sertifikasi tanah adalah bagaimana lahan-lahan tidur yang belum tersentuh oleh masyarakat kita bisa berikan kepada masyarakat untuk mereka bisa mengelola dengan baik. Saya tambahkan selain daripada yang disebutkan tadi, aspirasi juga akan sangat memperhatikan daripada sektor tambak. Ya, ini tambak akan kita semakin perluas. Baik Bapak, terima kasih, waktu Anda habis. Ya, kita sudah memberikan kepada Anda waktu 3 menit untuk menjawab ya. Dan selanjutnya ini yang terakhir dari pasangan kandidat nomor 1 dengan pertanyaan yang sama, waktu juga sama Bapak. Silakan dimulai dari sekarang. Bahwa sesungguhnya luas areal pertanian kita di Kabupaten Kolaka ini, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kolaka, saya kira cukup. Jadi tidak perlu ada perluasan sesungguhnya. Yang perlu kita lakukan sekarang, bagaimana meningkatkan produksinya. Sehingga sekarang rata-rata pertanian kita, sawah misalnya, itu produksinya sekarang masih antara 4 sampai 5 ton per hektar. Kalau standar nasional kan 7 sampai 8 ton. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi perluasan, yang perlu kita tingkatkan sekarang. Bagaimana kita meningkatkan intensifikasi itu kita lakukan agar produksi bisa meningkat lebih baik lagi. Ini sangat sejalan dengan salah satu dari 9 program utama kami, yakni perbaikan struktur ekonomi rakyat melalui pemenuhan kebutuhan petani. Ini kita akan berikan, insya Allah nanti kita akan berikan bantuan pengadaan pupuk murah, pengadaan, dan ini sudah kami serap selama kami melakukan sosialisasi selama ini bahwa keluhan mereka para petani ada di situ. Memang kalau untuk tanah sejengkal itu berarti bagi warga Kabupaten Kolaka, karena di sini khususnya untuk Kabupaten Kolaka itu mayoritas pertanian Pak.
Jadi kami ingin menurunkan status hutan. Status hutan menjadi hutan produksi menjadi APL untuk pertanian cengkeh. Karena kalau untuk kakao mungkin sekarang sudah nggak bisa lagi karena kena hama. Permodalan para kelompok tani kita sebesar 50 juta per kelompok tani. Iya. Ini bukan muluk-muluk, kami sudah kalkulasi ini bisa. Iya. Dari pusat saja ada bantuan 100 juta, masa daerah tidak memperhatikan petani, padahal kita semua sepakat bahwa mayoritas penduduk kita adalah petani. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari panelis nomor berikutnya, maksud saya oleh Pak Andi Culang, dan nanti dijawab oleh panelis nomor 4 dan berurutan kembali ke nomor 5 dengan pertanyaan yang sama, dan waktu juga pertanyaan untuk 2 menit ya Pak. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Sesuai pengamatan saya 10 tahun terakhir ini, sebetulnya Kolaka ini sudah sedih, bahkan sudah menangis ini Kolaka. Kenapa saya katakan demikian? Bila melihat potensi dan sumber kekayaan alam sangat potensial dibanding dengan daerah-daerah lain, khususnya di wilayah timur Indonesia. Tetapi kondisi masyarakatnya boleh dikata cukup memprihatinkan, terutama di bidang sektor kesehatan. Saya juga agak-agak heran melihat apa yang diungkapkan para kandidat akan menggratiskan kesehatan bila beliau-beliau ini terpilih. Sedangkan infrastruktur kesehatan saja ini masih sulit di Kolaka, apalagi mau digratiskan. Nah, kalau Bapak terpilih nanti ini, apakah berani Bapak ini membuat kontrak politik kepada rakyat? Bila program ini tidak tercapai, apakah berani Bapak mengundurkan diri? Jadi tolong. Terus kedua, di bidang mohon tenang. Ya, pemerintahan, begitu juga dalam pengelolaan pemerintahan. Beranikah Bapak mengundurkan diri bila keluarga Bapak atau saudara Bapak atau partai Bapak bila terlibat dalam pengelolaan pemerintahan atau proyek? Terima kasih. Ke depan untuk nomor 4, 3 tahun tidak mampu ada perubahan daerah Kabupaten Kolaka secara keseluruhan bidang. Nomor 4 akan mau meletakkan jabatan karena bukan bupati yang saya kejar, tapi saya prihatin melihat dengan potensi sumber daya Kabupaten Kolaka, khususnya Sulawesi Tenggara, bahwa daerah Sulawesi Tenggara yang paling terkaya adalah daerah Kabupaten Kolaka. Saya akan berusaha nomor 4 diberikan amanah, akan kita pindahkan rumah sakit, diambil di tengah-tengah. Di tengah sekaligus kita akan siapkan 10% untuk APBD, untuk pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Kita akan mendata kembali tentang kartu pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Masalah sumber daya alam yang melimpah, itu benar sekali. Tinggal bagaimana kita sebentar ini, bagaimana untuk bisa memantapkan atau memberikan perhatian dalam pengelolaan, terutama masalah persinan-persinan, dan bagaimana tentang kewajiban-kewajiban dari penambang-penambang yang mereka harus memang laksanakan. Itu karena memang itu merupakan bagian daripada sumber pendapatan daerah juga. Dari dasar itulah maka sumber pendapatan daerah yang bisa diterima oleh pemerintah atau pemerintah daerah itu yang akan kita manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, masalah sektor kesehatan. Perlu memang kita meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan itu sehingga mereka juga menyadari bahwa mereka ini adalah profesional-profesional yang tangguh yang memang harus melayani masyarakat karena mereka telah memilih profesi kesehatan sebagai tempat pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Kabupaten Kolaka ini memang harus kita bersihkan dari KKN. Untuk menanggapi pertanyaan tadi, apakah saudara berani mengundurkan diri kalau terlibat dalam proyek? Perlu saya sampaikan bahwa saudara saya, keluarga saya tidak ada kontraktor, petani semua Pak. Tidak mungkin mau bermain proyek. Kemudian kedua, anak saya 2 perempuan, yang satu baru kelas 1 sanawiyah, yang bungsu baru SD. Tidak mungkin mau bermain proyek. Saya sendiri sebagai ketua DPRD selama ini tidak terlibat juga, apalagi keluarga saya. Jangankan keluarga saya sendiri tidak terlibat. Makasih. Saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal. Betul bahwa Kabupaten Kolaka ini kaya dengan sumber daya alam. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, persoalannya sekarang Pak, persoalan tambang ini regulasi kita lagi rusak. Kalau saya ingin katakan, saya Pak ini
2 tahun menjadi ketua tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Selama ini saya ketahui apa yang kita dapatkan dari hasil pertambangan ini sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit? Karena regulasi, Pak. Kesehatan saya kira mau diakui ya tidak, tapi ini berdasarkan data dan boleh di scratch talk nanti. Pelayanan dan pemberian pengelolaan kesehatan terbaik di Provinsi Sulawesi Tenggara itu ada di Kolaka, Pak. Walaupun kami masih mengakui bahwa masih banyak yang kurang, kami akui itu. Tapi kalau pengelolaan, Pak, yang terbaik ada di Kolaka ini, Pak. Jadi saya bahas untuk pemerintahan. Kalau saya menjadi bupati, beriman jadi bupati, saya siap, Pak. 1 minggu jadi bupati, kalau saya tidak rubah pemerintahan yang sekarang, saya mengundurkan diri, Pak. Karena kenapa sekarang saya hanya kecewa saja, Pak. Begitu saya kampanye, keliling, itu kantor camat sama kantor lurah jam 10 udah tutup. Kantor lurah sama kantor camat jam 10 udah tutup, Pak. Semua kemana, Pak? Saya hanya membingungkan. Kalau masalah kesehatan, Bapak, kami juga menyadari bahwa sepanjang ini yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi kucuran dari pemerintah pusat begitu besar, ini harus kita akui. Sebetulnya kita ini tinggal melanjutkan saja. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih baru di Jamkes, masih terbatas lah. Program kami ada loh, Pak. Program kami ada, kita akan pastikan di semua puskesmas, di semua kecamatan untuk pelayanan 24 jam. Iya, 24 jam. Saya tadi merenung, mungkin malaikat itu akan menangis bukan karena melihat rakyat Kolaka menangis, tapi karena melihat banyaknya pemimpin yang berjanji saja, kira-kira seperti itu. Saya punya kampanye tidak terlalu besar ya, tapi kita nyata. Memang kalau berbicara tentang kesehatan itu, saya menurunkan tim kesehatan gratis. Tim kesehatan gratis ini kami temukan di lapangan bahwa masyarakat Kolaka itu makmur semua, karena rata-rata hampir semua darah tinggi ya, tensinya di atas 160, terutama di desa-desa karena makan daging. Nah, bagi saya yang mampu itu makan daging. Nah, jadi saya lihat di sini adalah budaya gaya hidup. Jadi segratis apapun rumah sakit di sini, kalau masyarakat tidak merubah pola kehidupannya, gaya makannya, saya rasa itu tidak akan mungkin. Kita akan sakit dan rumah sakit akan keluar terus. Saya berpikir simpel saja, kalau saya tunjuk kepala dinas atau camat yang korupsi, berarti saya juga koruptor. Kalau misalnya saya tunjuk orang yang tidak profesional, berarti saya bupati yang tidak profesional. Dan selanjutnya kita akan ke panelis berikutnya, yaitu Dr. Eka Swaib, yang akan memberikan pertanyaan kepada finalis nomor 5. Ya, makasih. Tadi saya sudah mendengar semua calon bupati ini mau dekat dengan rakyat. Biasanya rakyat memang menjadi kambing hitam dan hanya diperhatikan pada saat pilkada ini. Kita ingin uji betul. Sebenarnya kalau kita tanyakan kriteria bupati yang baik, itu adalah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat. Bagaimana caranya? Misalnya adalah nomor handphone Bapak itu harus dapat diketahui oleh orang Kolaka, sehingga kalau ada apa-apa mereka dapat mengeluh melalui itu. Ya, bukan sebaliknya ketika sudah dilantik jadi bupati, setengah mati ditahu nomor handphonenya, lalu kalau mau ketemu dengan bupati itu jalur protokolnya amat panjang. Padahal pada saat kampanye rakyat dielulukan. Nah, jadi ini persoalan utama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, usaha kreatif seperti apa yang Bapak akan lakukan dengan menggunakan gaya pemerintahan sehingga itu dekat dengan rakyat? Nah, itu pertanyaan pertama, moderator. Yang kedua, ini khusus untuk bupati. Saya kira Undang-Undang Nomor 32 jelas, tetapi banyak kasus antara bupati dan wakil bupati itu pecah kongsi pada saat di tengah perjalanan. Pecah kongsi. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada bupati, apa tugas yang akan saudara berikan kepada wakil bupati sehingga itu tidak pecah kongsi di tengah jalan begitu? Sebab banyak kasus, data Departemen Dalam Negeri 93,4%
bupati, wali kota, gubernur itu pecah. Dan di Sulawesi Tenggara juga, dan saya tanya. Makasih moderator. Sekarang ini saya mohon maaf karena saya masih sebagai birokrasi. Boleh di cross check pada masyarakat. Rumah tempat tinggal saya itu terbuka 1 kali 24 jam. Dan masyarakat saya layani semuanya. Berpasangan dengan Haji Parminda Sirese, memang saya sudah sepakat. Dan saya melihat profil saudara saya rupanya sejiwa dan sepaham. Oleh karena itu, masalah wakil bupati dan bupati yang kadang-kadang hanya 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan harmonis, kemudian tidak harmonis, insya Allah saya dengan dia bukan hanya karena kami berdua ingin ambisi untuk jadi pemimpin di Kabupaten Kolaka, tapi ini juga mungkin sudah petunjuk dari Tuhan bahwa orang banyak mengatakan kalau kami ini memang sudah sejiwa untuk bisa kami menjadi pasangan yang ideal. Untuk pecah kongsi saya pikir sangat kecil kemungkinan karena yang pertama saya adalah satu partai. Iya. Yang biasanya itu adalah kepentingan partai masing-masing sehingga bisa pecah kongsi. Kemudian yang kedua karakter saya berbeda. Kemudian bersama, kemudian yang ketiga adalah Baik, Bapak, waktu Anda habis. Terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya kira soal low profile ini tidak bisa kita menilai diri sendiri. Tapi biarlah rakyat akan menilainya. Persoalan pelayanan bukan sesuatu yang baru bagi saya. Saya 29 tahun menata karir di pemerintah daerah Kabupaten Kolaka ini dengan memimpin berbagai macam organisasi, dan alhamdulillah saya kira ini salah satu penilaian dari baik masyarakat maupun oleh pimpinan saya, sehingga alhamdulillah dari 7.600 pegawai negeri sipil di Kabupaten Kolaka ini saya bisa menduduki jabatan tertinggi di birokrasi karena ada sesuatu yang baik dari diri ini. Kalau dengan jabatan saya akan jauh dari rakyat, jangan pilih saya. Saya katakan seperti itu. Kalau dengan jabatan nanti saya akan jauh dengan rakyat, jangan pilih saya. Pilih yang lebih bagus. Kemudian terkait dengan pecah kongsi, saya sebelum menyatakan diri untuk berpasangan dengan Bapak Haji Ahmad Shafii, saya banyak mencari informasi dan saya banyak melihat. Kemudian informasi yang saya dapatkan dari seluruh masyarakat bahwa tidak ada pasangan yang cocok untuk kita kecuali Bapak Haji Ahmad Shafii. Dengan segala kerendahan hati beliau, kebijakan beliau, kemudian saya juga langsung ketemu dengan beliau. Saya katakan bahwa kalau saya akan dijadikan ban serep, Pak, lebih baik saya mengabdi di Aneka Tambang. Apa beliau katakan? Insya Allah tidak ada istilah ban serep dalam pemerintahan kita. Kalau untuk nomor handphone, ya insya Allah Pak. Kalau Pak Kapolres kasih handphone, saya juga mau kasih handphone di media cetak Pak. Jadi kalau untuk pecah kongsi, sebelum saya maju saya mau jelaskan Pak, saya itu meminta ke orang kiai untuk mencarikan pasangan jodoh Pak. Alhamdulillah banyak mengatakan kalau saya ini muka-muka jodoh Pak. Jadi kami itu muka jodoh Pak. Jadi banyak mengatakan muka-muka jodoh. Jadi kalau untuk pecah kongsi, insya Allah tidak akan Pak. Karena saya juga meminta kepada calon wakil saya pinang dia, saya mengatakan untuk kita maju ini hanya 2 partai saja, PKS dengan P3. Dan saya hanya meminta, ya kalau memang beriman terpilih, ya saya hanya minta 1 periode, karena saya ingin jadi gubernur Pak. Sebetulnya kalau kita lihat psikologinya masyarakat, kenapa semua butuh nomor handphonenya Pak Bupati? Itu karena ada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang terjadi di bawah. Ya. Jadi tadi kami sudah menyampaikan juga sebelumnya bahwa reformasi di birokrasi ini menjadi bagian juga yang tidak terlewatkan di kami, sehingga pelayanan publik, ya pelayanan kepada masyarakat itu bisa lebih baik, sehingga ya kan repot juga kalau 200.000 penduduk Kolaka juga semua meng-SMS ke Bupati, kan repot juga gitu. Tapi bukan berarti ya SMS ya. Jadi bukan berarti itu nggak boleh. Saya tadi agak sedih karena
kena lampu ya, panas sekali. Jadi banyak sekali janji. Gimana kalau kita nggak menepati janji nanti mungkin lebih panasnya di api neraka nanti ya. Jadi saya berpikir, tadi saya merenung sebagai, saya tadi pagi pun saya mau debat itu, waduh bahaya nih. Kalau kita di muka umum kemudian berjanji nggak ditepati, berat sekali ya, gitu. Makanya insya Allah kalau saya dengan Pak Sabarudin Labamba, dengan mendapat kepercayaan daripada masyarakat Kolaka yang mendukung kami, kurang lebih hampir 24.000 KTP, yang menurut saya sangat berat sekali, kita harus tandakan satu-satu. Mudah-mudahan kita jadi pasangan yang saling berjabat tangan, pedang kita sarungkan, bukan saling berjabat tangan, pedang tetap di tangan. Pasangan yang tahu berterima kasih dan tahu menepati janji kepada rakyat. Kalau saya sih sudah biasa, artinya saya terpilih 2 periode DPR tentu karena kedekatan saya dengan rakyat, itu bukti, bukan janji. Yang kedua saya kira mudah sekali, HP itu kita sebar aja di setiap tempat-tempat pelayanan, kantor desa, lurah, puskesmas, apa semua, HP-nya bupati, wakil bupati catat situ, supaya masyarakat melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung dan mudah menghubungi kita pejabat ini, sehingga mereka kalau ada kendala-kendala di lapangan, ada perlakuan birokrasi yang tidak bagus dari desa, lurah, langsung menghubungi kita, itu fungsi pengawasan. Dan insya Allah kalau nomor 4 yang diberikan amanah kepercayaan memimpin, pada malam Ramadhan saya akan sampaikan secara terbuka HP nomor khusus untuk tempat pelaporan. Karena kenapa? Karena selama ini banyak bantuan-bantuan turun ke bawah yang salah sasaran, sehingga masyarakat dapat melaporkan langsung, kita akan turun tangan. Kita juga akan siapkan jadwal untuk khusus pelayanan kepada masyarakat. Jadi apakah karena ada hari Minggu atau malam Minggu, kita akan siapkan masyarakat. Terima kasih. Sebetulnya saya minta di tempat ini, kalau memang ternyata bahwa masyarakat akan kita dicintai atau kita tidak memperlihatkan kepada masyarakat, sehingga nanti saya minta kepada para wajib pilih di Kabupaten Kolaka pada tanggal 20 Oktober, kita jangan main sesuatu lalu masyarakat itu terpancing dengan sesuatu. Kita lihat yang mana harus dicintai oleh masyarakat. Itu yang pertama. Jangan kita memberikan sesuatu lalu kita dipilih oleh masyarakat. Itu yang betul-betul aslinya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ini dari panelis Dr. Ahmad Lamo. Pertanyaan dari Bapak akan dijawab dimulai oleh kandidat nomor 1 ya Pak ya, tetap dengan waktu 3 menit. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Dari seluruh visi misi dari calon bupati, setelah saya pelajari, ternyata saya bisa mengambil kesimpulan bahwa intinya bahwa masyarakat sejahtera menuju pembangunan yang berkelanjutan. Ini dari masyarakat sejahtera menuju pembangunan berkelanjutan ini tidak disinggung ya. Ada satu teori bahwa pembangunan bisa berkelanjutan itu ketika didukung oleh 3 jaringan aktor. Yang pertama adalah pemerintah, dan kedua adalah perusahaan, dan masyarakat. Nah, kita lihat bahwa dari ketiga peran ini, peran pemerintah lebih besar. Nah, yang pertama saya menjadi pertanyaan, ketika Anda menahkodai ini Kabupaten Kolaka, yang pertama apa peran pemerintah? Dan kedua, bagaimana peran perusahaan? Dan ketiga, peran masyarakat. Karena kita lihat bahwa perusahaan dalam hal ini sangat menentukan pembangunan. Begitupun juga masyarakat. Dalam hal ini yang sangat ngetren sekarang adalah kegiatan-kegiatan CSR, ya. Di mana kegiatan CSR itu sangat jelas pada Undang-Undang Nomor 40 pada pasal 74 ayat 1 bahwa ketika perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, itu akan dikenai sanksi. Nah, sampai hari ini juga hampir seluruh Indonesia itu belum pernah ada perusahaan yang dicabut izin usahanya. Nah, terus bagaimana peran masyarakat itu sendiri diberikan sebagai sebagai kebutuhan pembangunan. Ya, jadi itu saja ya, bagaimana peran pemerintah, peran perusahaan, dan peran masyarakat. Sekian. Saya kira semua kita sepakat itu, bahwa 3 pilar pembangunan adalah pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Dan saya kira di sini yang paling harus berperan adalah masyarakat. Pemerintah adalah pemegang regulasi, tinggal mengatur. Jadi masyarakat yang diberi peran agar supaya dia merasa betul-betul bahwa pembangunan yang ada sekarang ini adalah miliknya. Nah, nanti kemudian memang ada di backup oleh pengusaha, kemudian pemerintah. Jadi pemerintah sesungguhnya
dalam pembangunan ini sebagai regulasi yang mengatur. Tapi kemudian yang harus melaksanakan sesungguhnya adalah pemerintah yang mengatur itu. Peran pengusaha saya kira siapapun itu yang ada di sini itu yang akan kita berikan peran masing-masing sehingga memang sinergitas antara pemerintah, antara masyarakat dengan pengusaha ini berjalan dengan baik. Kita punya tugas mengawasi. Jadi begini, saya kira peran perusahaan sangat besar dan alhamdulillah selama ini kita sudah merasakan bagaimana peran perusahaan kebetulan di mana tempat saya bekerja sudah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah yang kita cintai. Waktu Anda sudah habis, 3 menit sudah kami berikan kepada Anda. Selanjutnya untuk pasangan kandidat nomor 2, silakan waktu Anda akan dimulai dari sekarang. Rakyat, kalau saya terbalik, saya dari rakyat pengusaha ke pemerintah. Jadi paham. Jadi saya sangat paham apa yang dikalibrasi nanti untuk kedepannya. Bahwa kalau untuk di bagian pemerintahan, mungkin untuk izin-izin perusahaan-perusahaan itu ya kami ikutkan tender. Kalau rakyat untuk bekerja, jadi kita tidak akan mengambil lagi dari luar, jadi murni dari Kolaka sendiri. Pemerintah, perusahaan dan masyarakat saya kira ini masing-masing sudah ada tupoksinya, ya, sudah ada bagian-bagiannya tersendiri dan kita juga harus memahami satu konsep bahwa ya semakin maju suatu daerah itu, ya, ketika masyarakatnya semakin tidak membutuhkan pemerintah lagi. Ini harus dipahami juga gitu. Tapi bukan berarti kita tidak akan mengurus masyarakat lagi, tidak. Akan tetapi ya masyarakat ini bagaimana caranya diciptakan supaya bisa mandiri. Tiga aktor yang harus berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat penting untuk disinergikan ketiga-tiganya. Tetapi yang lebih penting adalah peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan atau yang harus membuat regulasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan dan juga tugas-tugas pembangunan ini menjadi penting. Tidak hanya membuat regulasi, karena itulah pemerintah ini harus juga menjadi fasilitator dan mediator sehingga posisi pemerintah ini seperti jembatan yang bisa dilalui oleh pihak swasta maupun oleh masyarakat. Pemerintah, pengusaha dan masyarakat sebenarnya ini kalau betul-betul benar-benar kita laksanakan apapun yang telah dikeluarkan produk peraturan perundang-undangan kita laksanakan secara konsekuen, saya kira pengusaha dan rakyat tidak akan kita mengalami kesulitan. Tetapi kadang-kadang peraturan perundang-undangan sudah begitu menelan biaya kita membuat perda tapi tidak diimplementasikan, kadang-kadang tidak dijalankan, terus tiba-tiba review lagi peraturan perundang-undangan. Maka untuk ke depan yang seharusnya pemerintah harus konsekuen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan daerah yang telah kita bentuk. Yang pastinya ada 3 pilar tadi, pemerintah, masyarakat dan pengusaha. Tapi kembali kepada moralitas. Apapun yang kita bahasakan, apapun yang kita mungkin keluarkan, yang penting kembali kepada manusianya sebagai pemimpin. Itu. Apalagi dengan era globalisasi sekarang ini, memang ini merupakan satu tantangan bagi kita semuanya. Untuk itu peran pemerintah memang ini sangat dibutuhkan karena pemerintah adalah pelayan dan ini perlu memfasilitasi semua hal-hal yang memang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Terima kasih. Untuk mencapai kesejahteraan pembangunan yang berkesinambungan, yang paling memegang peranan penting di sini adalah pemerintah. Yaitu ketika kebijakan-kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan tidak berpihak kepada masyarakat, justru itulah tingkat keparahan yang akan terjadi. Kemudian jawabannya ada kepada aspirasi. Nomor urut 5, insya Allah aspirasi akan memberikan regulasi buat bagaimana berperan perusahaan dan masyarakat, tidak menjadikan masyarakat sebagai penonton dan sebagai objek penderita. Waktu Anda telah habis dan itu tadi akhir dari uji program dari jawaban 5 calon bupati dan wakil bupati. Silakan beri tepuk tangan kepada 5 pasangan ini. Ya, dan selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan silang. Ya, terima kasih. Nomor 5, tetangga ya, tetangga sebelah kiri. Baik. Saya hanya mau tanyakan apa yang terjadi sekarang ini. Tolong diberikan penjelasan tentang persyaratan
pengangkatan jabatan struktural berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian nomor 43 tahun 99 dan implementasi apa isi daripada PP nomor 100 tahun 2000. Baik, ada tambahan Pak? Ada tambahan untuk bertanya, masih ada waktu. Saya antara lain menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk promosi jabatan adalah dari tingkat kemampuan dan kapabilitas pribadi dari seseorang calon. Jadi apapun basicnya ketika dia akan mengabdi, dia akan abdikan diri dan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, saya pikir ini adalah suatu hal yang sangat wajar-wajar saja. Jadi apa yang dilakukan oleh pasangan saya baru-baru ini adalah perlakuan yang biasa-biasa dan sah-sah saja. Terima kasih. Ya, silakan diperlihatkan. Nomor 1. Ya. Ini pertanyaan dari pasangan nomor 5. Saya tidak akan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Setelah kita mendengarkan pemaparan tadi, apa sebenarnya yang menjadi prioritas utama kalau saudara pasangan nomor 1 terpilih dan diberikan amanah kepada oleh masyarakat Kabupaten Kolaka yang betul-betul yang akan menjadi harapan dari pemerintah dari 9 visi yang telah diutarakan tadi. Dalam undang-undang sudah ditegaskan ada 2 tugas pokok pemerintah. Yang pertama memberikan pelayanan, yang kedua meningkatkan kesejahteraan. Nah, olehnya itu 9 visi prioritas yang insya Allah akan dilaksanakan oleh SMS Berjaya, itu semua yang menyangkut 2 hal yang tadi itu. Sesuai dengan angka yang ada di dalam amplop. Silakan Bapak, mohon diperlihatkan. Nomor 1 terus. Silakan Bapak. Nomor 3. Ada peraturan pemerintah yang terkait dengan perjalanan dinas di Kabupaten Kolaka ini. Ada PMK, peraturan Menteri Keuangan nomor 7. Kemudian saya ingin bertanya, apakah sebuah PMK, sebuah keputusan Menteri Keuangan dapat dijadikan dasar orang untuk diproses secara hukum kalau dia melanggar ketentuan itu apa tidak? Di tagline kami itu anti korupsi ya. Nah, kita jelas selama kegiatan itu merugikan dan tidak jelas peraturan, tidak jelas pemanfaatannya, kemudian diperiksa baik inspektorat maupun oleh aparat kejaksaan, kepolisian ataupun KPK, menurut pendapat saya itu merupakan satu hal yang dikatakan korupsi. PMK ini kan adalah peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan kita perlu lihat turunan daripada undang-undang. Sepanjang bahwa PMK itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, kemudian PMK itu sudah dijadikan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan, maka itu sudah harus wajib dan patuh untuk diikuti. Terima kasih Bapak, waktu Anda sudah habis. Gimana caranya Bapak membuat masyarakat Kolaka ini dengan program yang sudah ada itu sehingga masyarakat kita ini bisa tersenyum yang berkelanjutan? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, kita harus memikirkan rakyat, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, dan memperdayakan masyarakat di dalam semua sektor. Jadi yang pasti bahwa ya semua calon yang 5 ini kita memberikan apresiasi bagaimana kalau misalkan kita memberikan bahasa yang semestinya menjanjikan terhadap masyarakat, lalu apa yang kita berikan kepada masyarakat, apa yang kita katakan, itu yang harus kita buktikan. Ke depan itu kita lihat kan Kolaka ini hutan-hutannya itu bolong-bolong ya, penggalian-penggalian yang ditinggalkan begitu saja oleh penambangnya. Kemudian kedua tentang reklamasi ya, harusnya tentang mangrove, tapi bagaimana kira-kira ke depan, bagaimana penanggulangan pencegahan atau mungkin untuk pengrehabilitasi alam kita? Bahwa untuk penambangan itu menyimpan dana untuk jaminan reklamasi.
Alhamdulillah semua untuk pertambangan di Kabupaten Kolaka itu sudah, hanya kita nanti meneruskan saja. Kalau untuk penambangan yang iup-iup yang sudah ada, itu yang kita tegaskan untuk peningkatan CSR-nya mereka. Jadi dana jaminan reklamasi dari regulasi yang kita buat untuk penambang ini kan sudah ada per hektarnya sekitar 75 juta. Ya, saya kira nanti tinggal kita lihat seperti apa dana ini. Ya, apa betul ada itu dananya? Kalau ada, nanti kan bisa sharing dengan pihak ketiga untuk reklamasinya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki kepada sesi berikutnya, sepi sekali nih, saya minta tepuk tangan dan semangat untuk para 5 kandidat calon bupati dan wakil bupati Kolaka. Ya, ini selanjutnya adalah uji kata. Ini juga untuk refreshing ya Pak, biar nggak terlalu tegang dengan segala program. Ini adalah saya akan menyebutkan 6 buah kata kepada masing-masing calon yang langsung didefinisikan oleh kandidat saat saya menyebutkan kata-kata tersebut. Waktunya saya beri waktu itu 30 detik. Definisi kata boleh apa saja, berupa arti kata, afiliasi, ataupun yang berhubungan dengan kata tersebut. Pada sesi ini tidak ada skor, kita hanya ingin menggambarkan seberapa cepat dan tepat para kandidat menjawab kata-kata yang saya berikan. Kata pertama yaitu konspirasi. Kelompok masyarakat. Terdakwa. Kasus. Remisi. Pemotongan, pengurangan hukuman. Ya, yang mendekatinya. Remisi. Ada yang diganti Pak? Pengurangan. Baik. Ubi. Tanaman. Kabar. Sabar. Kabar Pak. Kabar, berita. Kabar. Informasi. Baik. Cemburu. Sifat. Oke, ada yang bilang cemburu buta ya. Baik, waktu Anda udah habis. Seperti itu Bapak, saya akan lanjutkan dengan kandidat nomor 4. Siap Bapak? Saya mulai dengan kata pertama, majalah. Bacaan. Kurang kuat Bapak. Bacaan. Gratifikasi. Perbaikan. Ya. Apa Pak? Gratifikasi. Apa Pak gratifikasi? Perbaikan. Oke baik. Sayang. Sayang Pak? Penyelewengan itu, barang-barang pemerintah itu. Oke, sayang Bapak? Sayang, kata sayang. cinta. Cinta, oke. Pendidikan? Kualitas. Oke, pisang? Makanan, tanaman, makanan. Baik, ya waktu Anda habis Bapak. Kandidat nomor 3, pertanyaan saya adalah, kata pertama saya adalah, dan waktu Anda 30 detik, mulai dari sekarang, sagu. Makanan khas Kolaka. Oke, koran. Koran bacaan terkini. Selingkuh. Dilarang selingkuh. Oh, oke Pak. Nepotisme. Farhad Abbas anti nepotisme. Polisi. Polisi mengamankan masyarakat Kolaka. Sidang. Sidang terbuka. Baik, itu tadi jawaban. Kita melihat bagaimana jawaban dari para kandidat. Ini saya akan beralih ke kandidat nomor 2 ya, terkait kata-kata yang akan saya berikan. Waktu Anda sama, 30 detik. Saya mulai dengan kata-kata pertama yaitu korupsi. Uang. Kekasih. Cinta. Oke. Radio. Dengar. Hakim. Pengadilan. Kelapa. Enak. Kasasi Bapak. Kasasi. Kasus. Kasus. Baik, itu tadi 5 kata yang saya berikan. Tepuk tangan untuk kandidat nomor 2. Dan waktunya masih ada 10 detik ya. Jaksa. Penuntut. Oke. Vonis. Putusan. Padi. Tanaman. Cinta. Kasih sayang. Kolusi. Korupsi. Televisi. Media. Media. Baik, itu tadi jawaban kata-kata dari pasangan kandidat nomor 1. Ya, tidak ada maksud apapun, tidak memberikan penilaian ataupun skor yang ada. Tidak ada hadiah juga ya Pak ya. Kami mohon untuk para pasangan bergandeng tangan untuk memperlihatkan kepada masyarakat Kolaka, siapapun yang terpilih nanti, tidak ada permusuhan tapi saling mendukung. Inilah kita sampai pada akhir acara. Semoga saja program ini dalam debat kandidat ini menjadi momentum demokrasi untuk mengawali proses yang berjalan dengan sehat dan lancar menuju Kolaka lebih maju. Baik Pak. Thank you.